Pertama-tama senang banget bisa join di Visi Talks kali ini. Selama ini saya salah satu penontonnya soalnya ngeliat-ngeliat Oh, udah pada ngobrol nih, kapan giliran saya ya gitu ya. Akhirnya dapat juga gitu ya kesampaian. oke. Visi Talks kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan BRI Ventures, Markus Liman. Hai Markus. Halo Mbak Yeni, apa kabar? Akhirnya kita ketemuan ya, selama ini cuma WhatsApp-an aja. Akhirnya. Oke Markus, sebelum kita korek-korek lebih jauh nih tentang BRI Ventures, mungkin Markus bisa cerita posisinya di BRI Ventures apa dan BRI Ventures itu sebenarnya apa sih? Ya, thank you Mbak Yeni untuk waktunya. Pertama-tama senang banget bisa join di Visi Talks kali ini. Selama ini saya salah satu penontonnya soalnya ngeliat-ngeliat udah pada ngobrol nih, kapan giliran saya ya gitu ya. Akhirnya dapat juga gitu ya kesampaian. Oke. Jadi BRI Ventures merupakan corporate venture capital di bawah Bank BRI Group, di mana kita sama-sama tahu di Indonesia Bank BRI adalah bank terbesar, memiliki jaringan terbanyak termasuk nasabah paling besar di Indonesia. Jadi jumlah nasabah itu 80 juta orang. Kebayang nggak tuh? Sepertiga populasi Indonesia tuh berbank di Bank BRI. Wow. Nah, corporate venture-nya sendiri tugasnya tuh ada dua, yaitu pertama kami berinvestasi kepada high growing startup yang mendukung inovasi dan perkembangannya Bank BRI. Yang kedua, bagaimana kita bisa sama-sama memajukan industri yang emerging ecosystem. Karena kita melihat industri digital akan menjadi industri yang penting di Indonesia dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Saya sendiri posisinya adalah VP of Investor Relation dan Strategi. Jadi tugas saya antara lain adalah berbicara kepada investor, baik itu BRI ataupun non-BRI, dan termasuk mengepalai beberapa investasi di BRI Ventures. Saat ini kami sudah memiliki 8 portofolio dengan 2 fund, yaitu yang pertama, fund balance sheet kami dari Bank BRI untuk berinvestasi kepada fintech dan fintech enabler, dan fund kedua adalah Sembrani Nusantara. Jadi fund baru kami mendapatkan izin lisensi daripada OJK untuk dana ventura, salah satu pionir yang pertama di Indonesia untuk berinvestasi kepada high growing company atau startup. Mungkin itu perkenalannya Mbak Yeni dari saya. Oke. Ada yang bilang difunding oleh atau didanai oleh VC dan CVC dalam hal ini BRI Ventures itu berbeda. Mungkin Markus bisa menjelaskan apa sih benefitnya difunding atau didanai oleh CVC dan mungkin perbedaannya dengan VC itu apa? Boleh. Jadi kalau kita lihat sedikit ke belakang gitu ya, memang CVC di Indonesia itu baru mulai bermunculan sekitar tahun 2014-2015. Ya. VC sendiri sebenarnya sudah mulai lama ya, yang seperti East Ventures, terus beberapa teman-teman yang lain, mulai dari 2012, bahkan ada yang lebih earlier. CVC tentu bedanya adalah C yang paling depan, capital C di mana itu corporate. Sehingga kalau mendapatkan pendanaan daripada CVC, biasanya tidak hanya ngobrol soal bagaimana mendapatkan investasi financial gain saja, to certain extent akan ada diskusi bagaimana membangun sinergi dengan grup. Karena yang kami cari sebagai seorang CVC itu tidak hanya financial gain, tetapi ada juga strategic angle-nya yang mendukung alignment daripada strategi korporat. Misalnya kalau di kami, BRI sendiri, strategi korporat jelas untuk menjadi the most valuable bank in Southeast Asia di tahun 2022 dan sudah ditentukan pilar-pilarnya, pilar strateginya, pilar transformasi, dan lain sebagainya. Maka kami akan ada investasi yang dicari untuk mendukung corporate strategi ini. Misalnya investasi ke fintech, fintech enabler, insurtech, wealth management, dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya yang membedakan kalau dapat dana dari VC ataupun CVC. Oke. Kalau dari sisi stage sendiri, BRI Ventures lebih fokus ke early stage atau later stage atau agnostic aja sih atau random aja ketika mulai fund mendanai startup? Ya, jadi ini pertanyaan yang pasti ditanya sama semua startup founder. Ya. Sebelum ngobrol sama kita gitu ya. Langsung ya? Langsung gitu. Karena kan kalau udah ngobrol taunya investment ticket saya beda kan jadi nggak bisa proceed gitu kan. Nah kalau untuk kita, untuk BRI Ventures yang main fund, direct fund kita untuk yang fintech dan fintech enabler, ticket size kita itu cukup besar. Jadi kita mulai starting antara 5-15 juta dolar. Jadi kita range-nya segitu, kurang lebih kalau pakai series-seriesan gitu ya, mungkin yang sudah B ke atas ya. Beberapa series A yang cukup besar dan kita lihat ada strategic angle,
kita bisa punya opportunity juga buat ambil. Bahkan kita bisa lebih besar daripada 15 juta, depending on the stage dan juga strategic angle kepada BRI. Namun untuk yang sembrani itu lebih kecil, Mbak Yeni. Kalau sembrani itu untuk earlier, jadi untuk fill in the gap itu kita antara 500.000 sampai 5 juta. Jadi mungkin sekitar 7,5 M gitu ya, 7 sampai 8 M sampai kita lihat 20 sampai 25 M gitu. Senangnya ya ada pilihan ya dari BRI Ventures ya, jadi nggak stuck gitu ya. Jadi ketika startup belum sampai ke level yang ini, mungkin bisa option yang ini gitu ya. Betul, tapi dan investment teamnya juga terpisah, kita punya 2 investment team. Oke. You've been doing this for what? 1 year, 2 years? Kalau BRI Ventures baru setahun kita. Oh, baru setahun ya. Selama setahun ini, Markus pernah melihat nggak sih the biggest mistake yang selalu dilakukan oleh startup founder Indonesia ketika mulai approaching atau mulai fundraising game nih? Sure. I think the most common mistakes, kebetulan soalnya saya sebelumnya founder, jadi I have a founder myself. Oke. Sebelum gue switch gear jadi VC tuh sekitar tahun 2017, terus join BRI itu sebelumnya gue founder. Jadi the most common mistakes adalah tujuan daripada pitching. Tujuan daripada ketemu investor dan pitching, first meeting itu nggak mungkin mendapatkan uang. Jadi teman-teman yang punya mindset untuk first pitching nyari duit, itu definitely nggak mungkin dapat deh, salah. Bahkan saya suka joking gitu ya, kalau teman-teman cari duit, dapatnya advice. Kalau teman-teman cari advice, malah dapatnya duit. Oh wow, unpredictable banget ya Markus ya? Bener, soalnya gini, kalau teman-teman punya mindset first pitching itu dapat duit, otomatis kan pasti akan dibagus-bagusin segala macam, akhirnya fokus kepada duitnya kan. Sebagai investor, kita nggak punya interest buat denger duitnya itu kan. What we want to hear is your story, sehingga begitu engaging, saya akan memberikan waktu saya lebih untuk startup ini untuk ngelakuin due diligence, second meeting, third meeting, fourth meeting, sampai akhirnya kita ngelakuin deal. Jadi strateginya itu menurut saya ya, pengalaman pribadi gitu, dan juga sekarang saya di VC udah cukup lama, harus first pitching itu bukan buat dapat duit, tapi untuk securing the time. Karena kan biasa first pitching itu sebentar, 10-15 menit, mungkin 20 menit, kalau lagi enak bisa 30 menit. Tujuannya adalah supaya setelah 30 menit itu selesai, saya bisa dapat 2 jam waktunya, misalnya investornya, saya bisa punya waktu 5 jam buat ngobrol lebih panjang. Disitulah baru kita melakukan pendalaman. Itu mungkin one of the most common mistakes yang saya lihat sih, sebagai founder. Di Indonesia ya? Tapi kalau BRI Ventures sendiri, ada rencana untuk funding di luar startup Indonesia nggak sih? Atau fokusnya so far hanya Indonesian startup saja? Karena kan beberapa VC udah mulai nih yang expand funding ke startup di luar Indonesia, tapi masih di region Southeast Asia. Ya, jadi kalau kita sih sekarang fokusnya memang masih di startup Indonesia. Kalau misalnya startup dari luar pun mereka harus memiliki Indonesian angle atau at least punya local operation team ya untuk ngelakuin bisnis di Indonesia. As a founder terus kerja di VC sekarang. VC. Kenapa sih Markus akhirnya tertarik untuk bergabung dengan venture capital scene ya? Mungkin di sini CVC scene. Karena beberapa interview yang gue lakukan sama beberapa VC people, gue bilangnya VC people Markus. Mereka bilang we want to be involved in tech community and want to be hands on kepada startup founder di Indonesia. Kalau Markus alasannya apa sih bergabung dengan BRI Venture? Kalau gue sih simple, I'm a bad startup founder. Gue punya batch of failure gitu ya, banyak gitu. Yang startup udah sempat fundraise gitu ya, dapat 2 kali, satu dari Indo, satu dari Singapura. Tapi ternyata ya emang turns out timingnya kurang pas ya, karena kan startup itu kan kita bicara timing dan momentum. Dan di kala itu akhirnya timing dan momentumnya nggak pas. Akhirnya gue minta advice ke beberapa orang, banting setir lah, ternyata what I have can be used on the other side of the coin gitu. Gitulah kurang lebih ingatnya. Kayak mungkin ex-banker kerja di fintech gitu ya. Iya betul. Ex-CEO founder kerja di VC atau CVC gitu ya. Karena knowledge-nya udah oke banget. Menarik. Last question nih Markus, saat pandemi ini Markus melihat startup Indonesia cukup
oke nggak sih untuk bisa survive atau mereka masih struggle. Tapi di sisi lain Daily Social juga sering cover banyak banget fundraising yang dilakukan selama pandemi. Markus melihat apa sih dinamika ini terjadi kenapa gitu, dan prediksi Markus mudah-mudahan after pandemic slowing down ya, kedepannya seperti apa sih geliatnya startup Indonesia? Sure. Mungkin gue akan jawab dengan pertama ngelihat efek daripada pandemi ke Indonesia seperti apa. Definitely pandemi last longer daripada many people expected. Walaupun mungkin secara teori bisa lebih cepat gitu ya. Kalau masih ingat waktu di awal-awal Maret kan banyak keluar research akan landai di Juni kalau kita ini, akan landai di Juli kalau kita apa gitu kan ya. Tapi ternyata kan efeknya lebih panjang dan mungkin sampai vaksin ketemu atau mungkin bisa sampai kepada akhir tahun depan. In time of uncertainties yang saya rasa banyak sekali faktor yang menentukan. Dan di pandemi ini satu hal yang berubah, yang menurut saya paling berubah, itu adalah people's behavior. Artinya yang sebelumnya tidak melakukan hal-hal sesuatu dengan online, hari ini melakukan sesuatu dengan online. Misalnya beli grocery shopping, akhirnya bisa online. Lalu misalnya kita juga bisa akhirnya telehealth, akhirnya bisa naik cepat sekali dibandingkan dengan sebelum pandemi. Konten, karena orang di rumah aja, akhirnya orang sekarang ngerjain konten. E-commerce yang naik, otomatis logistik juga naik. Tapi ada juga sektor yang akhirnya menurun. Misalnya apa? Turisme, travel. Karena orang nggak bisa berpergian, kita nggak bisa punya mobility yang luas seperti yang dulu-dulu, akhirnya nggak mungkin terjadi. Akhirnya kita bisa ambil kesimpulan, some sector will win, some sector will lose. Tapi saya believe adalah market strength will recover, although market behavior will not be the same. Jadi dengan prinsip seperti ini, akhirnya saya untuk melihat startup-startup yang baru seperti apa. Startup-startup yang akhirnya survive in the pandemic, menurut saya memiliki 3 kualitas. Kalau mau survive atau teman-teman yang lagi ngerjain startup ingin survive atau ingin keluar daripada pandemi. Kenapa saya bilang ini? Karena saya percaya necessity is the mother of innovation. Ketika ada pandemi, sebenarnya kesempatan terbaik untuk Anda yang memiliki jiwa aspiring founder untuk bikin startup tuh hari ini. Karena problem lagi banyak-banyaknya, masalah lagi banyak, dan banyak hal bisa diselesaikan. Betul. Nah, prinsipnya apa yang kami lihat? Yang pertama adalah, startup harus shifting mindset. Dari yang sebelumnya, growth at all cost, gitu ya, gede-gedean, fundraising gede-gedean, naikin valuasi gede-gedean, cash burn gede-gedean, sekarang harus sustainable growth. Karena nggak mungkin lagi, ya. Jadi, sustainable growth itu yang kami cari. Kedua, yang sebelumnya low profit margin, atau bahkan bisa negatif profit margin, kita sering banget ngeliat ini di startup, harus bisa maintain yang namanya healthy margin. Bagaimana margin yang sehat, sehingga bisa tetap survive. Yang ketiga, yaitu bagaimana bisa memiliki hyper localization, yaitu apa? Ngerti permasalahan lokal yang sedang Anda hadapi. Permasalahan-permasalahan ini nggak mungkin di-copy sama orang-orang lain. Permasalahan mikro, permasalahan rural, permasalahan kooperasi, permasalahan e-commerce, permasalahan telehealth yang Indonesia banget. Jadi kalau startupnya memiliki mindset sustainable growth, healthy margin, dan hyper localizations, maka saya percaya bisa survive melewati pandemi ini. Terutama kalau ditanya sektor-sektor apa sih yang sekarang kami sangat interested buat lihat, tentu fintech masih menjadi hal yang utama kami lihat. Karena fintech itu manfaatnya besar dan bisa multi-function dan cross verticals. Di luar fintech, kami juga melihat logistik hari ini. Karena logistik tumbuh sangat-sangat cepat karena pandemi. Di luar logistik, kami juga melihat sektor seperti retail. Dan retailnya lebih kepada yang essential retail, seperti distribusi sembako, distribusi grocery, hal-hal ini yang kami lihat. Terakhir mungkin, yang kami lihat satu lagi agak jauh, tapi kami percaya akan bertumbuh dengan sangat cepat, itu agriculture. Karena agriculture segment pasti akan bertumbuh. Orang butuh makan, orang butuh minum, dan ini tetap akan dibutuhkan, tapi behavior-nya beda. Nah mungkin itu Mbak Yeni pandangan terkait pandemi. Gue setuju sama semua prediksi lo dan pemaparan lo, Markus. Tapi Markus, yang paling penting nih, gimana nih cara mereka nih, startup founder atau calon pendiri startup untuk bisa ketemuan nih sama Markus? Mungkin Markus bisa share social media atau
via LinkedIn atau gimana? Bisa ke LinkedIn saya atau boleh juga ke email ya. Email saya itu kayaknya nama saya kelihatan gitu ya, Markus tadi. Ini pasti ada lah di YouTube atau di mana ya, somewhere ada di media sosial. Markus semua eksistensinya Berry Ventures di online, presence-nya di approach aja ya. Silahkan, ya. We're very welcome. Tapi please do your own research ya. Research dulu ya, kami ngelakuin apa, jangan tiba-tiba pitching, kirim. kami nggak interested. Sebel banget ya kalau kayak gitu ya. Iya. Oke, Markus, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, lagi sibuk kita ganggu ya, karena tim Berry Ventures kayaknya nggak pernah stop working ya saat WFO ini ya. Selalu masuk. Oke, terima kasih atas waktunya, Markus. Sukses ya buat Berry Ventures dan Markus. Bye. Thank you. Dadah.